Ya, kita mulai saja kakak-kakak ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kedengaran suara saya? Halo? Dengar Bu, dengar. Iya bisa Bu ya. Bisa. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat buat kita semua guru-guru hebat. Alhamdulillah kita perdana hari ini untuk di kegiatan Zoom PKG PJOK. Di sini kita masuk di gelombang kedua kelas 001 dengan fasilitator saya, Tabe. Tabe ya. Itu sudah. Coba ini di atas ini. Halo. Ada suara kamu? Oh ya, oke sudah. Ada suaranya? Sudah. Matikan. Kan mikrofon matikan, nanti bicara kok pada. Oh ya. Ya kakak-kakak, terima kasih yang sudah bergabung. Di sini kita berjumpa di Tatap Maya orientasi program pengembangan Tabe-Tabe. Jaringanku kakak, sabar ya. Ya, di materi orientasi. Bagaimana kabarnya kakak-kakak hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat Bu. Kakak sehat, kakak. Ya, terima kasih. Sebelum kita masuk di Tatap Maya, kakak-kakak terlebih dahulu kita berdoa. Mungkin di antara kakak-kakak siapa yang bisa memimpin berdoa untuk hari ini? Saya pimpin doa, tapi secara Kristiani boleh ya? Doa syafaat. Ya, boleh. Silakan kakak. Ya, silakan kakak. Pak Jangan Ahmad. misalnya kakak Patono Jo. Ya, tapi kakak siapa yang mau memimpin? Lama sekali doaku kakak. Ya. Kami Semang bilang saya jam pimpin bilang. atau Kani Semang, bagaimana? Boleh. Ya, silakan. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Baiklah, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut keyakinan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih Kak Anis Semang sudah memimpin kita berdoa hari ini. Tabe
saya tampilkan layar ya kakak-kakak. Nggak bisa jaringan. Matikan. Ya, mohon maaf kakak-kakak, jaringan saya lagi terkendala ya. Ya, baik kakak-kakak, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini gelombang 2 untuk kegiatan PKG PJOK 2024 kelas 001 ya. Untuk materi hari ini adalah orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Ya, baik. Ada paket itu. Ya, baik kakak-kakak, kendala tadi ini, aduh, baru main jaringannya. Ya, baik, selamat datang kakak-kakak peserta PJOK. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera. Om Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Ya, perkenalkan kakak-kakak di kelas 001 untuk gelombang kedua. Perkenalkan saya Tabe sebagai fasilitator dengan nama Kakak Jasmani. Saya mengajar di SDN Pembina. Lanjut kakak. Ya, di sini sebelum kita ke poin berikutnya kakak-kakak, kakak-kakak memperkenalkan diri secara menulis di kolom chat, kemudian kakak-kakak sertakan salah satu nama benda mati ataupun benda hidup yang dapat menggambarkan pribadi kakak-kakak. Terus dijelaskan apa alasannya. Ya, silakan kakak-kakak kirim di kolom chat.
Mohon diulang kakak. Apa tadi enggak kedengaran tadi? Oh, Ya, kedengaran kakak tadi? ya. Ya. Tadi kakak-kakak silakan perkenalkan diri di kolom chat dengan menuliskan suatu nama benda, benda hidup atau benda mati yang dapat menggambarkan pribadi kakak-kakak, kemudian dijelaskan. Kedengaran kakak? Ya, silakan. Iya, siap. Silakan kirim di kolom chat. Ya, yang baru masuk kakak Hartono. Ya, di sini kakak Hartono menyebutkan benda matinya adalah berupa cas HP dengan alasan berguna bagi semua orang. Kemudian kakak Muhammad Restu di sini menulis benda matinya adalah sebuah motor yang mana bisa mengantarkan tujuan yang akan dicapai. Ya, lanjut kakak-kakak. Silakan ketik di kolom chat ya, sertakan nama dan benda hidup ataupun benda mati yang menggambarkan pribadi kakak-kakak, disertakan dengan alasannya. Ya. Kakak Niseman, kakak Tiang, kakak Dewi, kakak Katili, kakak Fani, kakak Dewi. Ya, silakan kakak-kakak. Ayo, yang lainnya mana? Halo. Halo kakak-kakak, kedengaran suara saya? Halo? 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 Mana yang lain ini? Halo? Tes. Halo, halo. Bilang halo. Halo. Halo, kedengaran suara saya? Halo, kedengaran. Kedengaran, Bu, Ya. kedengaran. Silakan kakak-kakak menulis Peserta tahu di kolom chat. nama benda alasanmu. Kasih kembali sampai piring ya. Dengan sendok. Ya kakak-kakak lanjut. Yang benar melampau. Suara musik tidak terdengar sih. Hah? Nama peserta Ahmad. Iya. Baru nama benda. Sudah tadi nama Nah, sudah. Kalau sudah kirim dong. Aku itu Ahmad. Oh, tidak dibaca kan. Kirim dong kalau Silakan kakak-kakak.
Ya, kita lanjut ya. Untuk Kakak Nika, di sini Kakak Nika menulis benda hidupnya atau benda mati. Benda mati di sini uang, berupa uang, dengan alasan uang bukan segalanya, tetapi segalanya butuh uang. Wah, luar biasa. Ya, terus mungkin selanjutnya kakak-kakak yang akan memaparkan sendiri apa yang ditulis di kolom chat ya. Mungkin di sini Kakak Ahmad Katili. Kakak Ahmad Katili, halo. Kakak Ahmad Halo, Bu. Katili. Ya, silakan sampaikan apa yang diketik di kolom chat. Iya, bersementara bilang. Ya, Sementara. silakan Kakak. Baru sementara ini Bu diketik, soalnya tadi kesalahan Bu ada. Ya, oke, kita lanjut ke Kakak Faisal. Silakan Kakak Faisal. Kakak Faisal. Ya, lanjut ke Kakak Andi Semang. Silakan Ya, Kakak baik Andi Semang. Kakak, terima kasih. Baiklah, saya di sini akan menjawab. Di sini saya memilih kuda di sini sebagai benda hidup karena di mana kuda ini sangat banyak sekali manfaat dan bisa membantu kita. Yang pertama, bisa kita mengambil suatu barang dengan menaikkan ke kuda, kemudian kita juga bisa menaikinya. Kita juga bisa misalnya kita dalam berangkat posisi jauh, misalnya di zaman dulu, karena di zaman dulu itu belum ada mobil, motor dan sebagainya, sehingga kita kebanyakan dulu itu banyak menggunakan kuda. Kuda ini sangat berguna sekali untuk mencapai suatu tujuan yang kita arahkan ke sana. Misalnya mau ke mana, misalnya ke ini jalannya, dulu kan tidak ada jalannya. Ya, seperti Setengah mati dari kuda. Iya. Ya, oke, baik, bagus sekali. Di sini Kakak Andi Semang berpendapat bahwa kuda berguna untuk membawa sebuah barang. Maksudnya di sini bahwa siapapun itu atau apapun yang akan kita lakukan itu tanpa diri kita sendiri tidak akan tercapai apa-apa dengan kemauan yang akan kita inginkan. Ya, mungkin kita kembali ke Kakak Fani. Silakan Kakak Fani. Halo Kakak Fani. Halo. Halo Kakak Fani. Ya, lanjut ke Kakak Ardi. Kakak Ardi lanjut. Bagaimana? Ya. Bilang saya. Iya aja. Tahu saya Pak. Itu Hartono. Tahu. Ya. Lanjut Kakak Ardi. Maaf Pak, ada jaringan tadi kurang anu. Ya, lanjut. Ya, Bu. Kita beralih ke Kakak Dewi. Kakak Dewi di sini menulis benda matinya adalah sebuah lilin yang selalu menerangi di setiap mati lampu. Sudah baru Bisa orientasi diceritakan baru Kakak Dewi Iya, apa yang yang akan disampaikan Kakak Dewi terkait dengan sebuah lilin? Ya, silakan Kakak. Halo. Lilin menurut saya mungkin di kehidupan kita bisa menjadi suatu penyemangat bagi teman-teman atau saudara-saudara kita yang lagi merasa putus asa. Mungkin bisa seperti itu pandangannya barangkali. Ya, baik. Kita lanjut ke berikut adalah Kakak Tia. Bagaimana Kakak Tia? Kakak Tia, halo. Halo. Ya, baik. Terima kasih kakak-kakak. Sebelum kita tadi
perkenalan diri bahwa biasanya tanpa perkenalan tidak akan terjadi silaturahmi atau kolaborasi kakak-kakak ya. Maaf kakak-kakak, sebelumnya saya sempat mengecek di grup supaya agar terlaksana dengan luas kegiatan kita, saya tidak menyebut bapak dan ibu ya, karena tidak ada kakak, tidak ada bapak, tidak ada ibu. Yang lebih enak didengar adalah kakak-kakak. Ya, boleh ya? Ya. Boleh kakak. Oke, kita lanjut ya. Halo kakak Herna. Ya, untuk kegiatan agenda kita hari ini kakak, yaitu materi program PKG selama 5 menit kakak. Halo, bisa dimastikan dulu. Ada yang bocor itu kakak, Ibu Herna. Halo. Halo. Bisa ditelepon Ibu Herna? Oke, baik. Kita lanjut ya. Untuk perkenalan tadi kakak-kakak sudah mengenal diri selama 10 menit dengan saya beserta teman-teman kakak-kakak yang lain. Terima kasih. Kita lanjut. Untuk kegiatan berikutnya kakak-kakak kita akan mendengar pengantar para kimat PJOK yang berpusat pada peserta didik selama 20 menit. Ya kakak-kakak ya. Oke, baik. Kakak Herna, halo. Bisa dihubungi kakak Herna? Oke. Masih? Cepat-cepat dipanggil kita. Halo. Bisa hubungi? Oh, waalaikumsalam. Halo. Bisa dimatikan mikrofonnya kakak Herna? Matikan mikrofonnya. Oh, tiga Agar- katanya. Oh iya. Ya, Dimatikan? berjalan dengan lancar kegiatan kita hari ini. Iya, baik, terima kasih. Di Sudah, sini sudah, kakak-kakak sudah. kita lanjut ya. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK. Ya, baik. Di sini fasilitator dan peserta saling mengenal sudah tadi kita lakukan. Kemudian peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Baik. Kita lanjut kakak-kakak dalam sesi ini. Tentu kakak-kakak berpikir di kegiatan selama ini yang kita lakukan bahwa saya ingin mengetahui dulu dari pendapat kakak-kakak apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah. Mungkin ada yang bisa menjawab pertanyaan dari slide yang saya tampilkan ini kakak-kakak. Ya. Halo. Ya. Silakan. Siap. Oke. Silakan Kakak Hartono. Oh iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas diberi kesempatan kepada saya. Menurut pendapat saya tentang PKG PJOK ini untuk memberikan bekal dalam pembelajaran PJOK yang berpusat kepada peserta didik yang secara efektif dan bermakna, yang menyenangkan lah begitu. Oke. Menurut pendapat saya. Oke. Jadi di sini menurut Kakak Hartono bahwa pembelajaran PJOK itu yang berpusat pada peserta didik yang efektif dan efisien. Ya, mungkin dari kegiatan ini kakak-kakak bisa menjelaskan atau memaparkan kira-kira apa sih itu yang bisa pembelajaran yang efektif pada peserta didik. Mungkin ada yang bisa tambahkan dari pertanyaan dari jawaban Kakak Hartono, atau Kakak Hartono sendiri bisa tambahkan. Kira-kira seperti apa sih itu pembelajaran yang efektif? Untuk yang efektif, yang bermakna, seperti contohnya
kita berpusat kepada murid. Kita maksudnya melakukan asesmen awal dulu, bagaimana pembelajaran yang menyenangkan, seperti contoh kan PJOK berbentuk kinestetik, ya kebanyakan kinestetik, mungkin itu kebanyakan hal yang menyenangkan bagi peserta didik. Oke, itu dari saya. Ya, terima kasih Kakak Hartono. Di sini Kakak Hartono menyampaikan bahwa sebelum kita melaksanakan kegiatan PJOK, kita melakukan dulu asesmen awal. Ya, apa yang dikatakan Kakak Hartono memang untuk di kurikulum Merdeka bahwa kita sebelum pembelajaran harusnya melakukan dulu asesmen awal. Ya, berikut Kakak Semang. Ya, silakan Kakak Semang. Ya, terima kasih Kakak ya. Tadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi tentang mengenai tujuan pembelajaran PJOK di sekolah. Tentu hal yang pertama di sini, poin pertama itu tentang penghayatan nilai-nilai dalam arti sikap mental emosional bagi para peserta didik. Itu yang terutama pengembangan karakter terhadap anak peserta didik tersebut. Ya, baik, Kakak Semang. Di sini Kakak Semang menyampaikan bahwa tahap awal dari pembelajaran efektif adalah melihat emosional siswa. Ya, di mana tanpa kita melihat dulu posisi kondisi peserta didik di sini, Kakak, memang kita harus melihat apakah peserta didik kita itu, contohnya sih kalau umpama peserta itu diam, lagi murung-murung atau menangis, ya perlu memang kita melakukan pendekatan atau menanyakan kira-kira apa yang bisa menyebabkan peserta didik kita seperti itu. Ya, terima kasih Kakak. Kemudian kita lanjut ya. Ya, di sini Kakak, apakah betul PJOK itu untuk persentase? Di sini menurut apa yang analisis untuk Asian Games 40 tahun terakhir, bahwa data perkembangan prestasi di Indonesia dalam 40 tahun terakhir, hal ini tidak menunjukkan signifikan perkembangan jika memang benar PJOK itu menyumbang prestasi di Indonesia. Jadi di sini kakak-kakak kita melihat prediksi dalam sebuah dilema bahwa di sini dimaksudkan adalah apakah betul PJOK sebagai hiburan? Ya, di sini kalau menurut kakak-kakak apakah betul PJOK sebagai hiburan? Halo? Halo kakak. Dimohon diulang kakak tentang pertanyaannya tadi. Ya, ada di slide kakak. Di sini menurut dilema kita bahwa secara garis besar, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Hiburan? Ya. Iya, semacam. Kalau menurut kakak di Semang, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Baik, terima kasih kakak dan teman-teman kakak sekalian semua yang ada di sini. Baiklah, saya mencoba menjawab tentang pertanyaan di sini, yang mana dikatakan bahwa apakah betul PJOK itu sebagai hiburan. Jadi kalau menurut pendapat saya, ini boleh juga dikatakan hiburan, boleh juga tidak. Karena mengapa? Karena kita ini masih manusia mempunyai suatu yang berbeda. Di dalam ini juga olahraga ini saya katakan hiburan karena bisa membuat diri kita itu juga
kalau kita dalam keadaan galau, kalau kita berolahraga tentu bisa terhibur dengan adanya olahraga tersebut. Ya mungkin itu saja dulu. Ya, terima kasih Kakak Nisem. Sebelum saya lanjut, Kakak Nina bisa dimatikan dulu mikrofonnya. Oh iya siap. Kakak, ya karena tadi kakak-kakak mohon maaf ya kalau sementara kita presentasi atau ada kakak-kakak yang lain menyampaikan pendapat, tolong dimatikan mikrofonnya ya, agar supaya apa yang disampaikan bisa terdengar dengan jelas. Ya, terima kasih. Terima kasih Kakak Andi Semang bahwa menyatakan tadi bahwa PJOK sebagai hiburan. Ya, kita lanjut Kakak. Ya, siapa lagi yang bisa menambahkan? Apakah betul PJOK sebagai hiburan? Iya, silakan Kakak Ahmad. Halo, bisa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Menurut saya PJOK sebagai hiburan yaitu pembelajaran yang sangat menyenangkan di sekolah. Ya, terima kasih Kakak Andi Ahmad Katili menyampaikan bahwa PJOK sebagai hiburan dalam pembelajaran PJOK. Ya, kita lanjut Kakak ya. Ya, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Ya, di sini kakak-kakak ada pertanyaan bahwa sebagai orang yang awam menyatakan bahwa apakah betul PJOK itu untuk kebugaran? Ya, silakan. Ya, assalamualaikum. Silakan Bu Herna. Iya, terima kasih dengan waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi di sini dikatakan bahwa apakah PJOK sebagai kebugaran, itu tentu iya, jelas. Kenapa? Karena secara kita kembali ke tujuan daripada adanya pendidikan PJOK ini, yaitu bukan hanya sekedar untuk melatih secara fisik, bahkan juga untuk mental sosial anak. Jadi bisa membentuk fisiknya, selain dapat terbentuk fisiknya. Halo? Ya. Ya, terima kasih Kakak Herna bahwa menyatakan bahwa PJOK adalah menuju untuk kebugaran. Ya, halo. Yang lain kedengaran suaranya? Oh, terputus. Kedengaran Bu, kedengaran Bu. Terputus. Oh, baik. Kita lanjut ya. Menurut Kakak Herna bahwa PJOK untuk sebuah kebugaran di sini di mana melatih untuk fisik-fisik peserta didik yang akan menuju ke kebugaran. Ya Bapak Ibu, kenyataannya bahwa berapa banyak sih jam pelajaran PJOK yang digunakan waktu sebagai kerja bakti. Memang kakak di sini untuk pembelajaran PJOK selain untuk kebugaran, kita juga melatih sosial untuk saling kolaborasi antar sesama, antar teman-teman, dengan antar masyarakat. Ya. Ya. Baik kakak-kakak, kita lanjut tantangan utama PJOK. Di sini untuk krisis identitas, kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Ya. Kita ketahui kakak bahwa di kurikulum 13 ini memang lebih banyak kita memberikan kesempatan untuk ke peserta didik melakukan apa yang mereka
inginkan atau seorang guru itu memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengeluarkan atau meluangkan apa yang peserta didik inginkan. Contoh, kalau di kelas 1 itu kakak-kakak di SD ya, kakak-kakak kalau di SD biasanya kelas 1 itu kalau pada saat mau olahraga berhamburan di lapangan itu. Nah, berhamburan di lapangan, ada yang lari, ada yang jalan, ada yang bermain. Tinggal kita memberikan kesempatan kepada peserta didik dengan menanyakan, ayo anak-anak, mau olahraga tidak? Nah, itu contohnya. Mungkin peserta didiknya bersuara, mau Bu Guru. Nah, itu. Ya. Kemudian di krisis arah tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of working. Kemudian krisis fokus. Ya. Krisis fokus di bidang studi ini kakak-kakak PJOK memang dilema bahwa semua yang berkaitan dengan PJOK itu harus berkaitan dengan fisik, gitu. Ya, untuk hal ini kakak-kakak tujuan utama PJOK adalah mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Ya. Ya, saya lanjut kakak ya. Untuk perkembangan pembelajaran PJOK di sini ada dua. Yang pertama adalah kondisi saat ini, di mana tuntutan untuk menyampaikan pengajaran PJOK yang efektif dan berpusat pada peserta didik. Kemudian praktik pembelajaran yang cenderung eksklusif berdasarkan bakat dan bentuk, fisik, gender, dan abilitas. Kemudian kebutuhan orientasi PJOK sebagai pembelajaran untuk peserta didik. Ya, di sini untuk kondisi yang kita harapkan dalam pembelajaran PJOK, bahwa guru PJOK yang memfasilitasi PJOK yang berpusat pada murid. Kemudian pembelajaran untuk semua peserta didik. Pembelajaran untuk mengembangkan keterampilan, pengetahuan, pemahaman, dan sikap peserta didik untuk aktif sepanjang hayat. Ya, kakak-kakak, sebelum kita lanjut, mungkin ada yang akan kakak-kakak sampaikan terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan di atas tadi. Halo? Halo? Iya kakak, cukup jelas ya. Halo. Masih menyimak Ibu. Menyimak, oke. Masih menyimak. Baik. Halo. Ya, di sini pemerintah memetakan harapan dan kekhawatiran peserta pendidikan PKG PJOK. Ya, mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK. Bersama kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Ya, baik kakak-kakak, di sini ada
3 pertanyaan. Saya silakan menyampaikan pendapatnya di kolom chat terkait dengan 3 pertanyaan yang ada di tampilan. Ya, saya berikan waktu. Silakan kakak-kakak terkait dengan mari mengatakan harapan dan kekhawatiran. Silakan kakak-kakak menjawab pertanyaannya, klik di kolom chat. Kakak, ya, tolong diperbesar layarnya ini agar kelihatan tulisannya ini. Boleh diperbesar, Bu, dibaca kembali supaya kita tulis saja. Soalnya kurang kelihatan, Bu. Dia tidak bisa terbaca soalnya. Kayaknya keliru juga pertanyaannya Bu, nomor 1. Bagaimana kalau kita mau Apa yang chat, harapan bagaimana kalau kita mau jawab melalui chatnya dong? Di mana pilihannya? Di sini? Ada di sini. Ada yang paling ujung, Bu, di sebelah kanan. Paling ujung sebelah kanan. Sebelah kanannya Ibu. Ini bukan ini. Yang ada bentuk kotak. Coba tulis. Yang ada bentuk kotak. Yang bentuk kotak, Bu. Kalau mau baca lewat chat, saya nyetin di sini tidak bisa. Bukan di situ. Di mana mana ini? Main di mana kita nih? Masih di nih. Masih di. Ini kita di sini. Di sini kan ini? Ke bawah nih. Iya. Mau dicari namanya kita di situ. Herna. Kita mau cek di mana? Cek di mana? Herna. Mana Herna? Kenapa tidak ada nama aku ini sini? Ada. Ini nih. Matikan dulu mikrofon. Nyala mikrofon. Ada mikrofon di sini. Mana lagi ini? Jangan bingung-bingung Bu. Aduh, apa ini? Harapan apa ini? Cek. Udah. Jawabannya Bapak Hartono Terbaca. sangat rapi jawaban Bapak Hartono. Sangat memuaskan. Sangat memuaskan. Kelas Cowboy. Orang nggak ada harapan, PHP saja nggak ada. Enggak, itu tadi pertanyaan pertama itu saya heran juga pertanyaannya itu. Tak balik-balik tuh. Apa ini memilu koi kompetensi apa ini tonongan tulis ini? Mana sudah jawabannya ini, so hilang ini. Pertanyaannya so hilang ini. Ada Kak Duda. Mate nih di mood dulu. Damai ngana.
Ya, Coba Ardi ketikan dulu saya itu Ardi. Apa mau diketik ini? So hilang itu pertanyaannya itu. Mana copy paste aja itu Tono pe jawaban tuh. Oh, berarti dia tidak kreatif. Ibu fasilitator. Oh, itu ya, sudah muncul. Yang tadi pertanyaannya Bu, mohon ditampilkan. Kakak, mana ini Oh, kakak. kakak bukan ibu. Aduh, hilang lagi. Tono kenapa nggak undang kita ngana aki kanamu? astaga. Apa? Cuma sedikit saya undang yang cuma 2 orang. Cuma sedikit. Chat pribadi saja, woi, jangan di sini. Saya kira orang ada amplop kok. Curhat. Riki saya sohibnya ndak sempat pergi. Kalau Ardi memang tidak ada doinya, nggak usah diundang dia. Pemainnya lah. Saya titip uang sampai Spandi. Nanti malam pakai chat. Dia bilang lama, ndak sempat. Dia bilang amplop. Sudah saya kasih dia di lapangan kemarin. Terus saya bahas ya, ada orang ini. Kakak fasilitator, dia punya soal tadi mohon ditampilkan. Ya, tapi kakak-kakak sudah kelihatan? Oh, iya, sudah Bu, sudah. Oke. Iya, kakak. Ya, sudah. Bakal terus. Waalaikumsalam. Kenapa men?
Ya, halo kakak-kakak, maaf ya saya terlempar tadi. Berapa bayarannya ya? Padahal angin tidak kencang Bu, masa terlempar kita. Halo kakak. Ya, halo. Baik Ya. kakak-kakak, di sini saya melihat bahwa kakak-kakak sudah menuliskan melalui chat ya. Saya ingin mendengar dulu suara dari kakak Ardi. Ya. Siap hadir. Silakan kakak Ardi. Ya, Terlambat saya ini. ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab tadi pertanyaan pertama ya. Jadi harapan apa soalnya tadi? Saya lupa catat juga Bu. Jadi langsung jawaban saya. Harapan saya semoga dengan adanya diseminasi PKG PJOK ini bisa menambah wawasan saya mengenai mutu pendidikan saya di sekolah. Oke. Lanjut kakak, pertanyaan kedua. Oke, untuk yang kedua ya, tantangan yang saya hadapi yaitu sulitnya memahami karakter siswa pada saat praktik di lapangan ya. Karena yang saya lihat sekarang itu siswa apa ya Bu, kayak kebanyakan yang malas olahraga. Kalau dulu berlomba-lomba anak-anak olahraga, cuman nggak tahu kenapa karakter siswa sekarang itu agak kurang sudah minatnya ke olahraga. Kebanyakan orang alasannya
bajunya lupa, ada yang kurang sehat. Walaupun kadangkala mereka itu ya tidak sesuai dengan yang dorang katakan, cuma minatnya dorang kayaknya mungkin faktor atau apa ya, teknologi sekarang ya, kayak HP itu dorang lebih baik di dalam ruangan atau semacamnya itu, Bu. Ya, terima kasih, Bu. Anak SMK banyak perawatan. Itulah mungkin faktornya itu, kebanyakan perawatan, alas dia kena matahari, padahal matahari itu Ya, tapi kakak-kakak diskusi ini kita fokus ke materi dulu ya kakak-kakak, sebentar ya, siap. di luar diskusi kita bisa apa yang kita bisa bahas ya. Di sini kakak lanjut apa yang disampaikan oleh kakak Arti bahwa harapan yang kakak Arti inginkan untuk mengikuti kegiatan PJOK ini adalah menambah wawasan ya. Kemudian yang kedua adalah mungkin menjadi tantangan di sini adalah seperti yang disampaikan kakak Arti bahwa kurangnya motivasi peserta didik. Ya, kira-kira dalam hal ini sebagai kita sebagai seorang guru, bagaimana cara kita bisa mengajak atau memotivasi peserta didik? Kira-kira sampai di mana kemauan mereka dalam mengikuti kegiatan PJOK? Lakukan pendekatan kakak, mungkin seperti itu. Ya, kemudian saya beralih ke kakak Ayum. Kakak Ayum, ya saya mau ingin dengar suara kakak Ayum. Halo? Halo kakak Ayum? Ya, kita beralih ke kakak Andi Semang. Silakan kakak Andi Semang. Terima kasih kakak. Sebelumnya saya mohon maaf tadi sesuai dengan apa yang disampaikan tadi mengenai pembelajaran tadi itu ada 2 poin, tapi saya mengalih ke poin yang kedua, yaitu tentang pembelajaran untuk semua peserta didik. Pertanyaan saya di sini, bagaimana tindakan kita atau selaku pendidik atau guru di dalam mengatasi anak yang berkebutuhan khusus. Misalnya satu orang terdapat kebutuhan khusus. Sedangkan di dalam ruangan kelas, anak tersebut yang berkebutuhan khusus tersebut jarang masuk ke kelas. Nah, bagaimanakah kita selaku pendidik untuk mengatasi hal tersebut agar bisa merata dalam pembelajaran ini? Terima kasih. Ya, baik kakak. Kita fokus dulu ke soal pemetaan dulu kakak ya. Iya, beralih. Ya, ya. Kita berfokus pada pertanyaan 3 poin tadi dulu kakak ya. Silakan kakak Andi Semang. Ya, pertanyaannya kalau boleh ini Bu, yang pertama apa itu di situ? Nanti saya coba jawab. Ya, soal pertama tadi kakak adalah apa harapan kakak? Iya, baik. Terima kasih kakak. Harapan saya tentunya kita selaku pendidik menginginkan untuk mencapai tujuan yang lebih maksimal di dalam hal untuk pembelajaran, khususnya PJOK. Bagaimana kita dapat mengembangkan peserta didik itu untuk menjadi lebih baik lagi, agar anak-anak tersebut yang tidak tahu bisa menjadi lebih tahu. Terima kasih. Baik. Ya. Mungkin di sini kakak ada tantangannya? Ya, tantangannya yang biasa kita dapat di lapangan itu, jika kita mendapatkan anak-anak tersebut yang pertama tidak menggunakan pakaian seragam, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pada saat berolahraga itu ada yang bermain, misalnya sudah ditegur, sudah disiapkan kepada anak-anak tersebut, perhatian seluruhnya siap, trak, ada yang bermain. Jadi itu yang menjadi suatu tantangan kita juga selaku guru. Terima kasih. Ya, baik. Baik kakak Andi Semang, bahwa apa yang disampaikan tadi tantangan dari kakak Andi Semang bahwa ada salah satu atau di antara peserta didik yang tidak memakai pakaian olahraga. Mungkin kakak-kakak yang lain bisa memberikan solusi
atau pendapat terkait dengan peserta didik yang disampaikan oleh Kakak Andi Semang tadi? Ya, halo kakak-kakak. Halo. Halo Bu. Ya. Ya, silakan Kak Hartono. Untuk menanggapi tantangan dari Pak Andi Seman, mungkin dari saya yang pertama, kalau tidak tidak membawa baju olahraga, mungkin ada efek jerahnya bagi mereka, atau hukuman. Dan kedua mungkin dilakukan pembelajaran yang menyenangkan agar suatu alasan untuk tidak membawa baju, ya pasti anak-anak besok pelajaran PJOK, jadi halnya mereka senangi pasti dalam pembelajaran mungkin mereka dapatkan. Itu dari saya. Oh, iya. Baik Kakak Hartono, apa yang disampaikan oleh Kakak Hartono terkait dengan tantangan dari Kakak Andi Semang, bahwa yang pertama adalah memberi ganjaran kepada peserta didik yang tidak memakai pakaian olahraga. Mungkin ganjarannya di sini Kakak tidak terlalu keras ya. Ya. Oh, ya. Kemudian yang kedua adalah pembelajaran yang kurang efektif atau kurang mendorong kemauan peserta didik untuk ingin mengikuti kegiatan PJOK. Ya, mungkin kakak-kakak yang lain bisa menambahkan. Iya, silakan Kakak Ardi. Oke, jadi kalau menurut saya Bu, tergantung dari tingkatannya. Kalau contohnya SD, kebanyakan anak-anak itu sukanya olahraga yang lebih cenderung ke permainan. Contohnya kita modifikasi, main volley. Ya, jadi yang lain sudah diaturlah sedemikian mungkin untuk bermain yang 6 lawan 6. Nah, sisanya yang bermain itu kita buatkan permainan lain. Contohnya bola beracun. Nah, jadi siswa yang lain itu tidak menganggur kalau menurut saya untuk yang tingkatan SD. Lain dengan SMP agak gampang lah atau mudah lah sedikit diarahkan. Karena kalau saya kan sudah pernah mengajar SD, SMP maupun sekarang SMA. Jadi semua karakter-karakter yang dari SD itu ya saya sudah agak pahami lah. Karena kebanyakan anak-anak itu kalau di SD, orang itu lebih suka ke permainan. Anggaplah kalau kayak pasti orang itu kalau kita kasih bola voli, orang pasti langsung ambil bolanya untuk bermain, lempar-lempar. Nah, jadi disitulah peran penting kita untuk memberikan permainan yang tidak membosankan lah. Anggaplah kalau kita sudah mengambil materi, contohnya voli sudah melakukan passing bawah, passing atas. Nah, orang itu maunya diselingi lah dengan permainan seperti itu. Ya, itu dari saya. Ya, terima kasih Kakak Ardi untuk berbagi pengalaman terhadap apa yang menjadi tantangan Pak Andi Semang. Di sini adalah kalau untuk di tingkat SD, apa yang disampaikan Kakak Ardi bahwa anak-anak SD lebih banyak suka aktivitas permainan. Ya, memang kakak-kakak untuk di kurikulum Merdeka itu kakak-kakak lebih banyak kita berarah ke tentang permainan atau aktivitas gerak. Nanti untuk pertemuan berikutnya kakak-kakak kita akan menyampaikan atau kita akan masuk materi ke aktivitas gerak. Ya. Baik kakak-kakak, terima kasih sudah berbagi pendapat di kolom chat. Yang mana mohon maaf kakak-kakak yang lainnya saya belum berikan kesempatan untuk memberikan pendapatnya. Kita lanjut kakak-kakak ya. Ya, di sini kakak-kakak kita akan lanjut di
Untuk masuk di materi berikutnya kakak-kakak, saya mohon kesiapan kakak-kakak atau kesepakatan bersama dulu. Bagaimana kakak-kakak? Halo? Ya, siap, Kakak. Siap, siap. Apakah kesepakatan bersama ini kita sepakat menyalakan kamera kakak? Bilang iya. Iya. Siap. Baik. Di pertemuan berikut berarti kakak-kakak sepakat ya menyalakan kamera. Kemudian mematikan mikrofon. Ya, mematikan mikrofon. Siap. Siap. Tetapi jika ada pertanyaan, silakan mengajukan tangan. Ya, dalam ke-6, ke-7 poin ini kira-kira ada yang tidak bisa kita kesepakati kakak-kakak? Permisi Bu, dalam hal yang poin pertama Bu, menyalakan kamera, permisi Bu. Yep. Ya, mungkin menyalakan kamera, mungkin ada waktu tertentu seperti diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan dan juga absensi. Kalau mungkin menyalakan kamera on time mungkin maksudnya ada keperluan, mungkin ada sementara tugas dari anak-anak dikumpul, mungkin sementara diperiksa, mungkin itu dari contoh. Ya. Terima kasih Kakak Hartono. Mungkin dalam kesepakatan bersama ini kita sepakati dulu apakah sudah fix di kesepakatan ini. Jika ada yang ingin menyampaikan, silakan nanti kolom chatnya ada. Umpamanya Kak Hartono, maaf kakak, saya izin ke toilet, itu supaya saya bisa lihat, oh ini kemana, karena ya, ya. Terima kasih kakak. Kita lanjut ya. Berarti saya tanya dulu, sepakat semua ini? Ya, ini Bu, satu lagi mengenai apa ini? Menghargai waktu bersama. Jadi kalau boleh dari fasilitator kasih waktu lah untuk menjawab, misalnya kita sesi tanya jawab berapa menit waktu yang dibutuhkan untuk menjawab. Ya, mungkin dari saya. Oh iya. Terima kasih Kakak Ardi. Di sini waktu kita dalam satu materi diberikan waktu 45 menit. Sudah saya sampaikan tadi, sudah saya bacakan bahwa sesi materi orientasi selama 45 menit. Tetapi kita mundur tadi kakak, karena kendala kakak-kakak yang lain waktu masuk Zoom-nya sudah melewati di jam 10:15. Itu, ya. Bu, begini Bu, yang saya maksudnya pada saat kita sesi tanya jawab, dikasih misalnya Bapak Hartono lah 1 menit untuk menjawab, itu Bu maksud saya. Oh baik kakak, terima kasih atas usulannya. Ya. Mohon izin kakak. Yep. Mohon izin. Ya. Mohon izin kakak bertanya sedikit. Ini sesuai dengan apa yang disampaikan tadi. Ini cuma mengenai kata kakak saja ini. Apakah berlaku di forum ini saja atau di luar forum juga bisa digunakan kalimat kakak untuk kita yang khususnya yang berada di ini? Maksudnya kakak? Kalimat kakak ini, apakah hanya di forum saja? Begini kakak, saya kemarin men-share di grup, menyampaikan agar supaya lebih luas menyampaikan kakak-kakak daripada bapak ibu, maksudnya lebih akrab dan supaya lebih akrab. Jadi tidak ada adik, tidak ada bapak, tidak ada ibu, lebih kakak-kakak mungkin lebih akrab gitu. Siap. Ya, mungkin seperti itu tuh. Seperti itu, Pak Andi Semang. Siap. Ya, baik kakak-kakak, sudah kita sepakati bersama bahwa untuk pembelajaran berikutnya adalah kita lanjut dengan tatap maya modul 1, tatap maya 1 modul 1.1. Ya.
Ya, baik kakak-kakak, terima kasih sudah meluangkan waktunya. Kita pindah ke materi modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri guru PJOK. Ya. Halo Bapak Ibu, saya ganti ya. Halo kakak-kakak. Tujuan dari sesi kita. Halo juga kakak. Ya. Halo kakak. Ya. Yang pertama adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Itu. Kemudian yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesi serta keberpihakan peserta didik. Ya, agenda kita kakak hari ini ada dua, yaitu mengenal refleksi, mengapa dan apa. Ya. Di sini menurut Albert Einstein adalah bahwa belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok, yang paling penting adalah terus bertanya. Ya, baik Bapak Ibu, baik kakak-kakak, kita masuk di mengenal refleksi. Ya. Baik kakak-kakak, kita masuk di pertanyaan di sini adalah mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Ya, mungkin kakak-kakak ada yang bisa berbagi? Halo? Halo kakak-kakak. Nah, menurut CDN tanda hukum Kak Ahmad Tagatili merupakan kegiatan yang memiliki ya sudah. Halo. Ya, silakan Kak. peserta didik dalam sebuah pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Yang pertama untuk memahami respon pembelajaran atau penyampaian sebuah materi. Ya. Oke. Baik. Ada lagi? Kakak-kakak? Ya, saya ingin dengar suara Kak Restu. Kak Restu. Halo. Kak Restu. Ya. Kak Tia. Ya. Ya Bu, halo Bu. Ya, silakan Kak Restu. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi sebelum pembelajaran? Untuk kembali apa yang sudah terjadi yang dilakukan Bu. Ya. Bisa diulang Kak? Kak Restu? Halo. Ya, halo Bu. Ya, bisa diulang kembali? Putus suaranya tadi.
Sabar ya Kakak Andi Semang, saya ingin dengar lagi suara dari Kakak Fani. Ya, Kakak Fani. Halo. Kakak Fani. Atau saya mau dengar suara Kakak Dewi. Ya, halo. Kakak-kakak, halo. 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 Kedengaran suara saya? Iya, Bu. Ya, silakan yang ingin menyampaikan pendapatnya mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi. Oh iya, Bu. Jadi pentingnya refleksi akan mendorong pendidik untuk berlatih berpikir kritis tentang hasil rencana pembelajaran yang telah disiapkan. Jadi kita kayak mengevaluasi gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kakak Ardi. Menurut Kakak Ardi bahwa melakukan refleksi itu melatih agar peserta didik bisa memahami pembelajaran. Ya, saya mau dengar suara yang lain dulu. Kakak Herna. Halo, Assalamualaikum. Ya, silakan Kakak Herna. Iya, ini keluar masuk saya ini. Masalahnya kemampuan jaringan. Silakan Kakak. Oke, baiklah, terima kasih. Jadi mengapa pentingnya bagi kita untuk melakukan refleksi? Nah, ini mungkin untuk kita mengetahui bagaimana pembelajaran kita yang sudah kita berikan itu kepada peserta didik, apakah sudah artinya di sini apakah bisa diterima oleh semua, artinya bisa berdampak kepada peserta didik, bisa membuat peserta didik dapat memenuhi kebutuhannya yang sesuai dengan kondisi dari peserta didik tersebut. Terima kasih. Ya, baik. Apa yang disampaikan Kakak Herna, memang refleksi itu perlu untuk seorang guru, yang mana refleksi itu ingin kita mengetahui bahwa apakah pembelajaran yang kita lakukan pada saat itu berhasil untuk anak-anak terima. Ya. Mungkin untuk pertanyaan 2, apa itu refleksi, dengan pertanyaan 3, silakan kakak-kakak kirim ya di kolom chat. Ya, silakan kakak, pertanyaan nomor 2 dan nomor 3. Nomor 2, apa itu refleksi? Dan yang ketiga adalah apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK. Silakan kakak-kakak penyampaian pendapatnya di kolom chat. Ya, Kakak Hardi menulis di kolom chat, mau tanya kakak, apakah ada absensi berupa link? Di sini kakak-kakak kita terhubung langsung oleh admin karena kita sudah terekam otomatis. Jadi di sini kakak-kakak bukan seperti Zoom biasa, kita di sini terekam langsung ke admin, dilihat di situ apakah pesertanya aktif, apakah pesertanya tidak aktif. Mungkin seperti itu Kakak Ardi. Oke, makasih Bu. Ya, lanjut di kolom chat pertanyaan 2 dan 3.
di kegiatan Zoom ini kakak-kakak admin yang bisa melihat kakak-kakak dalam pelajaran. Jadi nanti kakak dan di kegiatan Zoom langsung masuk nanti presentasinya di email kakak-kakak itu. Maksudnya kalau orang panik sih tidak pakai malam itu, atau dia selalu kan sama kalau dia tempat-tempatnya waktu itu ya kan di tempat nah itu. Halo, sunyi roomnya. Halo Bu. Silakan kakak tulis di kolom chat. Iya. Pertanyaan yang kedua, apa itu refleksi? Kemudian yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Ya, di sini kakak saya bacakan ya apa yang disampaikan oleh Kak Hartono, bahwa refleksi itu adalah yang mengharuskan peserta didik untuk memberikan umpan balik secara lisan maupun tertulis kepada guru. Ya memang di sini kadang kakak ada memang peserta didik yang tidak berani mengungkapkan, biasanya itu malu. Kira-kira apa yang ingin saya sampaikan? Saya tulis saja Bu Guru, bolehkah? Nah, seperti itu. Kemudian lanjut ke poin 3, apa yang bisa kita refleksikan? Tentu mengenai pembelajaran yang sudah kita sampaikan kepada peserta didik. Ya. Menurut Kakak Ani Semang bahwa refleksi adalah suatu proses berpikir kritis dan objektif tentang pengalaman pembelajaran yang telah dilakukan. Kata Herna, refleksi dapat memberikan umpan balik dari peserta didik dan pembelajaran yang kita lakukan. Iya, umpan balik. Itu umpan balik yang Kakak Herna lakukan. Kita kembali ke Kakak Faisal. Halo Kakak Faisal. Ya, menurut Kakak Faisal, refleksi adalah mengevaluasi proses pembelajaran, menentukan bagian yang perlu dipertahankan, dikembangkan, atau perlu dimodifikasi, sehingga pendidik memiliki wawasan yang lebih luas dan pertimbangan yang lebih matang, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan baik. Ya, di sini menurut Kakak Faisal bahwa refleksi adalah mengevaluasi. Memang Bapak Ibu terkait dengan pembelajaran, apakah
pembelajarannya itu efektif atau tidak, kita mengacu pada apa yang disampaikan awal oleh Kakak Faisal adalah refleksi mengevaluasi proses pembelajaran. Ya. Kita lanjut ke Kakak Ayum. Kakak Ayum di sini menulis refleksi adalah dapat memastikan tujuan pembelajaran bisa tercapai atau mengukur tercapainya pembelajaran yang kita berikan. Ya, kita lanjut ke Kakak Nika. Kakak Nika, menurut saya refleksi sama dapat diartikan dengan evaluasi atau upaya menilai proses pembelajaran yang telah dilakukan dan dapat ya sama dengan apa yang disampaikan oleh Kakak Hartono. Ya, Kakak Fani adalah merefleksi adalah melihat kembali atau menanyakan kembali pembelajaran yang sudah dilakukan. Ya, mungkin di sini Kakak Fani sependapat dengan Kakak Herna. Gitu. Ya. Lanjut Kakak Muhammad Restu. Refleksi adalah proses memeriksa diri dan mengevaluasi diri yang dilakukan secara berkelanjutan. Kakak Ahmad Katili, refleksi adalah proses merenungkan atau memikirkan kembali suatu pengalaman, tindakan, atau kejadian dengan tujuan hal tersebut bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK adalah mengenali kelebihan atau kekurangan dan mengambil pembelajaran pengalaman. Ya, baik kakak-kakak. Di sini kita sudah menyimak, kakak-kakak juga mungkin sudah membaca bahwa refleksi itu adalah sebagai mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan, apakah berhasil, apakah tidak, apakah bisa dipertahankan, apakah bisa tidak dipertahankan. Mungkin dalam hal ini Bapak Ibu, kakak-kakak kita tanpa awali dengan refleksi, mungkin pembelajaran tidak akan efektif. Seperti itu. Kemudian di sini saya melihat kakak, sebelum saya lanjut di poin ketiga, siapa yang mungkin ada kendala dari apa yang disampaikan kakak-kakak di kolom chat tentang refleksi? Ya, halo? Mungkin ada yang ingin bertanya? Sebelum kita lanjut kakak, mungkin ada pertanyaan terkait dengan refleksi? Ya, silakan kakak Ahmad Katili. Jauh. Belum ada ini. Lanjut dulu Bu. Ya. Salah. Lanjut dulu Bu. Ya, kakak-kakak ini mungkin ada pertanyaan atau mungkin ada yang ingin disampaikan terkait dengan materi yang sudah disajikan tadi. Halo? Halo kakak-kakak. Halo, masih ada di room kah ini? Siap, ada hadir. Masih ada. Ada Bu. Hadir. Ya. Silakan kakak Herna. Iya. Yang kami ingin tanyakan dalam kegiatan ini, pertama yaitu tentang bagaimana pembelajaran yang kita hadapi kepada di kelas yang secara
adaptif. Pembelajaran yang adaptif yang bagaimana maksud saya itu. Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaan kakak. Mungkin saya lempar dulu ke kakak-kakak yang lain, berbagi pendapat dulu, berbagi pendapat. Ya, mungkin kakak-kakak yang lain yang bisa menjawab pertanyaan dari kakak Herna, yang bagaimana sih itu pembelajaran yang adaptif? Halo? Halo? Halo kakak-kakak, masih ada di ruang room? Siap hadir kakak. Mungkin sebelum saya menjawab pertanyaan dari kakak Herna, berbagi pendapat dulu bagi kakak-kakak apa yang disampaikan kakak Herna, bahwa apa sih itu pembelajaran yang adiktif? Kalau menurut saya pembelajaran yang adaptif itu adalah berdasarkan kebutuhan siswa masing-masing. Ya, Adaptif kalau atau efektif? menurut kakak Ardi bagaimana? Kalau menurut saya Bu, pembelajaran yang berkaitan dengan sikap, nilai, dan perilaku siswa. Ya, perilaku dan nilai siswa. Ya, ya. Di sini kakak saya ambil 3 kesempatan ya menjawab apa yang pertanyaan dari kakak Herna. Ya, silakan kakak Nisemang. Metode pembelajaran yang menyesuaikan pengalaman belajar. Ya, terima kasih kakak. Baiklah, jadi di sini pembelajaran adaptif di sini merupakan proses pembelajaran yang mana kita selaku guru dapat merancang pembelajaran tersebut dengan melakukan suatu kegiatan yang sesuai apa yang akan kita lakukan kepada peserta didik tentang pembelajaran tersebut. Terima kasih. Baik kakak-kakak, terima kasih sudah berbagi pendapat. Saya merangkum apa yang disampaikan kakak-kakak bahwa pembelajaran adiktif itu adalah pembelajaran. Di sini kita kan di kurikulum Merdeka kakak adalah pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Jadi pembelajaran ini kakak kita ibaratnya pembelajaran yang bukan hanya fokus guru yang mengajar, tetapi di sini kakak kita memberikan kesempatan kepada peserta didik. Itu misalnya di pembelajaran itu kakak ada pembelajaran berdiferensiasi. Nah itu di pembelajaran berdiferensiasi kakak kita melihat bagaimana itu kebutuhan peserta didik. Kita lihat apakah dia ini cocok, kira-kira dia bisa tidak melakukan umpamanya di pembelajaran kelas 1 ya, di aktivitas geraknya itu adalah di lari. Itu umpamanya ada peserta didik yang tidak bisa melakukan lari siksak. Itu ada yang bisa melakukan lari siksak. Jadi di sini Bapak Ibu kunci dari pembelajaran adiktif itu adalah pembelajaran di mana kita melihat kondisi dan posisi seorang peserta didik, di mana pembelajaran ini kita berpihak pada peserta didik. Mungkin seperti itu Kakak Herna.
Halo Kakak Herna. Iya Bu, iya Bu. Halo. Halo, iya Bu, terima kasih Bu. Bagaimana kakak-kakak kita lanjut ya. Ya, kakak-kakak mungkin di analisis cerita ini kakak-kakak bisa menjawabnya di LMS. Ada di situ pertanyaan analisis cerita. Mungkin kakak-kakak akan menjawab pertanyaan bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Pak Raga. Itu mungkin kakak-kakak akan menjawabnya di kolom chat di LMS. Ya, baik kakak-kakak. Tadi kakak-kakak sudah menyampaikan di kolom chat tentang apa itu refleksi, apa itu yang mengapa pentingnya kita melakukan refleksi dalam pembelajaran, kemudian apakah kita bisa merefleksikan tentang pembelajaran. Ya, baik kakak-kakak, dalam hal ini kita sudah masuk di pukul 11.50 ya kakak-kakak. Yang tadinya kita masuk sebenarnya itu kita sudah mulur kakak, yang harusnya kita jam 10 tepat. Tadi mulur di jam 10.15. Jadi untuk kedepannya kakak-kakak mohon diperhatikan waktunya agar dalam keadaan Zoom nanti itu terlaksana dengan baik dan lancar. Karena untuk kehadiran dan partisipasi kakak-kakak terekam secara otomatis itu, jadi keaktifan kakak-kakak bukan saya yang merekam, tetapi terekam otomatis. Kemudian kehadiran kakak-kakak nanti presentasinya ada masuk di kolom email nanti. Mungkin ada yang bisa terbaca, ada yang tidak. Jadi progresnya kakak-kakak bisa terbaca seperti itu. Kemudian kakak-kakak, poin berikutnya adalah terima kasih. Ya, untuk kesempatan ini kakak-kakak mungkin lebih luasnya lagi kakak-kakak bisa membaca di LMS tentang apa yang akan kita lakukan dalam pembelajaran PJOK. Jadi untuk pertemuan berikutnya di tatap maya kedua, kakak-kakak saya mohon membaca modul yang ada di LMS. Mungkin di situ lebih detail apa yang disampaikan di LMS. Karena di kegiatan Zoom kita hanya terpaut berapa jam saja. Ya, mungkin seperti itu kakak. Ya, ada siapa tahu ada pertanyaan atau kendala yang akan disampaikan. Halo. Yayangnya Zoom, Zoom. Bagaimana kakak Ardi? Ya, kakak Ahmad ada yang disampaikan? Ya Bu. Di sini kan tadi Ibu katakan ketika mengisi dilihat di LMS itu apakah
kita melakukan Zoom atau di kerja mandiri, Bu? Ya, di LMS itu Kakak kerja mandiri. Oh, ya. Terima kasih. Nah, itu nanti kalau kendala di LMS kegiatan Zoom, nanti saya akan chat di grup. Ya, Bu. Tetapi kemarin kami diinformasikan bahwa untuk masuk di kegiatan tatap maya atau Zoom, sebaiknya masuk di LMS supaya langsung terdaftar di terekam secara otomatis gitu. Seperti itu Kakak. Iya Kak. Makasih. Ya, sama-sama. Baik kakak-kakak, bagaimana? Apakah sudah tidak ada pertanyaan? Permisi Bu, dari saya Bu. Ya, silakan Kakak Hartono. Untuk pengerjaannya di LMS Bu, di bagian mana Bu? Bagian mana Kak? Kalau begitu kita keluar dulu dari Zoom sebentar ya. Nanti kita bahas. Kita hentikan dulu kegiatan kita. Nanti ada tanya jawab di luar Zoom. Ya. Boleh? Ya, karena waktu sudah pukul jam 12. Iya. Siap. Ya. Siap, Kakak. Baik, terima kasih kakak-kakak yang saya banggakan sudah mengikuti pembelajaran tentang orientasi dengan refleksi pembelajaran PJOK. Sudah berbagi pendapat, sudah berbagai pengalaman dan saling kolaborasi antar kita semua. Semoga untuk di tatap maya berikutnya lebih lebih aktif kakak-kakak. Maksudnya di sini saya lebih suka lebih sahabat seperti ini putus-putus. Baik kakak-kakak, untuk kegiatan kita tatap maya ini ya, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu atas materinya. Terima kasih Bu materinya. Terima kasih Bu. Terima kasih Kakak. Kakak Tono. Siap Kakak Ardi.